Bayangkan betapa hancurnya hati seorang anak yatim ketika ia menyaksikan makam ibunya dibongkar paksa oleh sosok yang paling dihormati di kampungnya, Pak Haji Mahmud. Lebih memilukan lagi, jasad ibunya dibuang ke sungai tanpa belas kasihan, disertai tuduhan keji yang menodai nama baik sang ibu. Namun, dari reruntuhan fitnah itu, terbitlah tekad seorang anak untuk mengungkap kebenaran, menantang kekuasaan yang menindas, dan menguak rahasia gelap yang selama ini disembunyikan. Ini bukan hanya cerita tentang keadilan, tapi tentang keberanian hati yang tak pernah padam. Namaku Raffi. Usia baru 16, tapi rasanya aku sudah menua lebih cepat dari anak-anak lain. Hidupku cuman berdua dengan ibu sejak ayah meninggal saat aku masih balita. Ibu bukan siapa-siapa. Bukan guru, bukan pejabat, bukan pula orang kaya. Beliau hanya wanita biasa yang tiap pagi menjajakan gorengan keliling kampung demi membiayai sekolahku. Tapi bagiku, beliau segalanya. 3 bulan lalu, ibu meninggal. Kata orang karena paru-paru basah. Kata dokter karena terlalu lelah dan telat berobat. Kata hatiku, mungkin karena dunia sudah terlalu kejam padanya. Sejak kepergiannya, aku merasa hidup tak lagi punya tujuan. Tapi satu-satunya yang membuatku bertahan adalah makam ibu. Setiap sore, aku selalu datang ke sana. Membersihkan dedaunan kering, menaburkan bunga seadanya, dan membacakan doa meski lidahku sering terbata. Sore itu pun sama. Matahari mulai condong ke barat, cahayanya menguning lembut. Aku berjalan menuju pemakaman kecil di ujung kampung, membawa sekeranjang bunga Kamboja yang kupungut dari halaman orang. Tapi begitu sampai di lokasi, langkahku terhenti. Jantungku berdegup kencang. Makam ibu sudah tak ada. Tanahnya tergali. Nisan kayunya tergeletak miring. Bunga-bunga yang dulu kutanam sudah tak bersisa. Aku mendekat dengan tubuh gemetar. Mencari-cari penjelasan. Tak ada orang di sekitar. Hanya tanah merah yang masih basah dan jejak alat gali. Apa ini? Bisikku, mataku mulai berkaca-kaca. Panik, aku berlari ke rumah Pak RT. Dengan nafas terengah, aku bertanya, "Pak, makam ibu saya, kenapa dibongkar?" Pak RT terlihat kikuk. "Raffi, kamu belum tahu ya?" "Tahu apa?" Ia menghela napas panjang. "Tadi pagi, atas perintah Pak Haji Mahmud dan beberapa warga, makam ibumu dibongkar. Katanya, beliau nggak layak dikubur di tanah ini." Aku tertegun. "Kenapa nggak layak? Ibu saya nggak pernah nyakitin siapa-siapa." Pak RT menunduk. "Kamu jangan salah paham dulu. Ini soal marwah kampung juga, Raf." Pak Haji bilang, "Ibumu punya aib masa lalu. Katanya, meninggal dalam keadaan tidak suci." Dadaku terasa sesak. Aku ingin marah, berteriak, meledak. Tapi yang keluar hanya air mata. Jadi karena fitnah, makam ibu saya dibongkar, tanpa izin saya, tanpa penjelasan. Pak RT diam. Aku tahu, dia juga tak nyaman. Tapi siapa yang bisa melawan suara Pak Haji Mahmud? Beliau imam masjid, panutan masyarakat, penyumbang tanah wakaf, orang yang dianggap suci oleh hampir semua warga. Kalau beliau bilang seseorang najis, orang-orang akan percaya tanpa tanya. Aku berlari kembali ke pemakaman, berharap semua ini cuma mimpi buruk. Tapi tidak. Di tempat makam ibu, kini hanya tanah gundukan. Jenazahnya, entah di mana. Air mataku tak bisa dibendung. Aku jatuh bersimpuh di tanah itu. "Bu, maafin Raffi. Raffi nggak bisa jaga ibu." Langit mendung menggantung, seolah ikut bersedih. Tak ada satupun yang datang menghampiriku. Aku merasa sendirian, seperti tak ada tempat lagi untuk berpulang. Sampai malam menjelang, aku masih duduk di sana. Tanpa makan, tanpa bicara, hanya memeluk tanah bekas makam ibu. Di hatiku, satu tekad mulai tumbuh. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus tahu kenapa ibu dihina seperti ini. Dan aku bersumpah, aku akan bersihkan nama baik ibu. Walau harus melawan seluruh kampung ini. Aku bangun dari tidur yang tidak sepenuhnya tidur. Malam tadi aku hanya menyandarkan kepala di dekat bekas makam ibu, berselimut udara dingin dan suara jangkrik yang tak henti bernyanyi.
Tubuhku menggigil, bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena amarah yang masih belum punya jalan keluar. Pagi itu aku kembali ke gubuk kecil peninggalan ibu. Gubuk reyot berdinding anyaman bambu itu adalah satu-satunya tempat berteduhku, walau bocor di banyak sisi dan sering jadi sasaran ejekan anak-anak kampung. Tapi di sanalah semua kenangan tentang ibu masih terasa nyata. Bau keringatnya, tawa, pelannya, dan suara lembutnya saat membangunkanku untuk salat subuh. Namun pagi ini berbeda. Sejak keluar dari pemakaman, aku seperti jadi orang asing di kampungku sendiri. Itu anak Busari. Yang ibunya kuburannya dibongkar, kan? Katanya, ibunya dulu, perempuan nakal. Bisik-bisik warga menampar telingaku lebih keras dari bentakan. Aku menunduk, menggenggam ujung bajuku agar tak kehilangan kendali. Aku tahu, tak semua dari mereka tahu kebenarannya. Mereka hanya percaya pada satu suara, Pak Haji Mahmud. Pak Haji, nama itu kini bagaikan bayangan gelap yang menghantuiku. Lelaki, berjubah putih bersorban rapi, dengan suara lantang saat berceramah di mimbar masjid. Setiap Jumat suaranya menggema, bicara tentang surga, dosa, dan akhlak mulia. Tapi entah mengapa, aku mulai merasa bahwa suara itu tidak sebersih yang selama ini kukira. Aku menatap masjid besar di tengah kampung. Di sanalah Pak Haji sering memberi tausiah. Di sanalah warga berkumpul, menunduk takzim, seolah kata-katanya adalah firman yang tak boleh dibantah. Di tempat itu jugalah kemarin diumumkan, tanpa sepengetahuanku, bahwa makam ibuku akan dibongkar. Aku ingin tahu apa alasan pastinya. Dengan langkah berat, aku menuju ke sana. Masjid masih sepi. Hanya ada satu orang tua yang sedang menyapu halaman. Pak Haji lagi di rumahnya, Nak. Biasanya beliau nggak di sini pagi-pagi. Aku mengangguk. Tanpa pikir panjang, aku berbelok ke arah rumah besar yang berdiri tak jauh dari masjid. Rumah bercat putih dengan pagar besi hitam itu seperti istana dibanding gubukku. Kata warga, rumah itu dibangun dari hasil bisnis dan sumbangan jamaah. Tapi aku tak peduli soal itu. Yang ingin ku tahu adalah, kenapa ibuku difitnah? Aku mengetuk pintu pagar. Seorang pembantu wanita tua membukakan. Ada apa, Nak? Saya mau ketemu Pak Haji. Wanita itu menatapku dari atas ke bawah, ragu. Ada apa keperluannya? Saya Raffi, anak almarhumah Busari. Saya mau tanya kenapa makam ibu saya dibongkar. Wanita itu terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, aku dipersilakan masuk ke teras. Tak lama Pak Haji Mahmud muncul. Wajahnya serius, matanya tajam. Ia mengenakan gamis putih dan peci tinggi. Dari cara dia melangkah, dari cara para pembantu menunduk, aku tahu ia terbiasa dihormati. Tapi aku datang bukan untuk tunduk. "Assalamualaikum Pak Haji," sapaku. "Waalaikumsalam." Nada suaranya datar. "Kamu anak Busari ya? Duduk saja." Aku duduk di kursi rotan yang dingin. "Maaf Pak Haji, saya cuma mau tahu, kenapa makam ibu saya dibongkar?" Pak Haji menarik napas panjang. "Raffi, kadang sebagai manusia kita harus bisa menerima kenyataan. Ibumu itu, maaf saya bilang, punya masa lalu yang tidak baik. Dia meninggal dalam keadaan tidak suci. Dan sebagai penjaga nilai moral kampung ini, saya tak bisa membiarkan makam seperti itu ada di tengah pemakaman umum." Aku menatapnya tajam. "Apa buktinya Pak Haji?" Dia tersenyum kecut. "Banyak warga tahu, dia sering keluar malam, sering terlihat bersama laki-laki. Dulu pun dia pernah dilaporkan karena hal-hal tak pantas. Itu semua bohong." Aku berdiri. Suara hatiku tak bisa ditahan lagi. Ibu saya kerja dari pagi sampai malam demi saya. Dia jualan keliling, bukan keluar malam untuk hal yang aneh-aneh. Dan kalaupun dia punya masa lalu, bukan hak Pak Haji membongkar makam tanpa izin saya. Pak Haji bangkit, suaranya mulai meninggi. "Kamu masih bocah. Jangan berani-berani melawan orang tua. Kalau orang tua suka fitnah, saya lebih percaya pada suara ibu saya sendiri." Aku nyaris menjerit. Seketika tangan Pak Haji melayang, menampar pipiku. Plak!
Suara tamparan itu menggema sampai ke ruang dalam. Aku terhuyung tapi tidak menangis. Aku menatap matanya dengan dendam yang membara. Jangan kira saya takut. Saya akan cari tahu semuanya. Saya akan buktikan kalau ibu saya bukan perempuan yang Pak Haji bilang. Dan semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya berdosa. Pak Haji mengerutkan kening. Keluar kau dari rumah ini. Aku melangkah pergi dengan dada penuh bara. Masyarakat mungkin buta, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Dan aku bersumpah, mulai hari itu, aku akan jadi suara untuk ibuku yang telah dibungkam. Sejak pagi, aku sudah keliling kampung, mengetuk pintu satu persatu, berharap menemukan seseorang yang mau bicara tentang ibu. Tapi yang kutemui hanyalah wajah-wajah dingin dan bisik-bisik penuh was-was. Orang-orang seperti takut disentuh kebenaran, atau mungkin mereka sudah terlalu percaya pada narasi Pak Haji. Perutku keroncongan, tapi aku tidak peduli. Ibu pernah bilang, kalau lapar, makan sedikit saja asal hati tetap kuat. Aku tahu ibu selalu ingin aku kuat, tapi hari ini terasa sangat berat. Saat melintas di warung kecil Pak Ali, aku duduk termenung. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang biasa membantu ibu jualan mendekat. Matanya sembab, seperti menyimpan banyak cerita. Raffi, nak, aku tahu betul bagaimana ibumu bekerja. Jangan percaya omongan orang. Aku menatapnya penuh harap. Ibu, apakah benar ibu saya pernah diperlakukan tidak adil? Wanita itu mengangguk pelan. Lebih dari itu, nak. Ada yang sengaja menyebarkan fitnah untuk menjauhkan ibu dari masyarakat. Kau harus hati-hati, Pak Haji itu bukan orang biasa. Hatinya pilu, suaranya serak. Dulu ibu menolak jadi istri simpanan Pak Haji. Sejak itu, hidupnya berubah. Fitnah dan intimidasi terus datang. Bahkan setelah meninggal, dia tetap dihina. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Bu. Aku janji akan cari kebenaran. Biar semua tahu siapa ibu sebenarnya. Malamnya, aku duduk termenung di depan rumah. Pikiran berputar antara sakit, marah, dan harapan. Di balik semua luka, aku masih punya satu kekuatan. Cinta pada ibu. Kisah ini baru saja dimulai. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat. Aku sadar, untuk mengungkap kebenaran, aku harus mencari bukti, bukan hanya cerita. Bukti yang bisa membuka mata orang-orang yang selama ini buta, karena kata Pak Haji. Aku mulai dari rumah ibu. Di balik gubuk reyot itu, aku mencari-cari sesuatu yang mungkin terlupakan. Aku membuka lemari kayu tua, memeriksa setiap sudut dengan hati-hati. Dan di antara tumpukan surat lama, aku menemukan sebuah amplop coklat usang. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah surat-surat, foto-foto lama, dan sebuah buku catatan kecil yang tampaknya milik ibu. Aku duduk dan mulai membaca, perlahan. Di dalam catatan itu, ibu menulis tentang kehidupannya, tentang perjuangannya membesarkanku seorang diri. Tapi ada satu bagian yang membuat darahku membeku. Aku menolak ajakan Pak Haji. Aku tahu ini risiko besar, tapi aku tidak mau hidup dalam kebohongan. Aku takut dia akan membuat hidupku sengsara, tapi aku tidak menyangka akan dihina dan dikucilkan seperti ini. Raffi, nak, kelak jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu dan kebenaran pasti akan muncul. Air mataku menetes. Aku tahu. Ibu berjuang sendirian, melawan ketidakadilan yang datang dari orang yang seharusnya menjaga agama dan moral. Aku mengambil foto-foto itu dan surat-surat, lalu pergi menemui Pak Ali, pemilik warung yang juga teman dekat ibu. Aku berharap dia bisa membantuku memahami lebih banyak tentang masa lalu ibu. Pak Ali menerima aku dengan hangat. Raffi, aku tahu ibu kau selalu berusaha jujur dan keras bekerja. Kalau kau punya bukti, aku siap bantu. Dengan penuh harap, aku menyerahkan surat dan foto-foto itu. Matanya berkaca-kaca membaca kisah ibu. Ini bukti kuat, nak. Tapi hati-hati, Pak Haji Mahmud itu licik. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku mengangguk.
Merasa beban di pundakku semakin berat tapi juga semakin nyata. Perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Beberapa hari setelah mendapatkan surat dan foto-foto ibu, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku harus tahu lebih dalam siapa sebenarnya Pak Haji Mahmud di balik sosok agamawan yang dihormati itu. Aku memutuskan untuk berbicara dengan beberapa orang yang dulu dekat dengan ibu. Tapi lagi-lagi, aku dihadapkan pada dinding ketakutan dan kesunyian. Banyak yang takut bersuara, apalagi menentang Pak Haji. Namun, ada satu nama yang sering muncul dari bisik-bisik itu. Bu Ratna, mantan tetangga ibu yang dulu sering membantu, ibu menjaga aku saat ibu kerja. Aku mengunjungi Bu Ratna yang tinggal di ujung kampung. Wanita itu menyambutku dengan pelukan hangat, tapi aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam di matanya. Raffi, aku tahu semua yang terjadi, katanya lirih. Pak Haji itu memang punya banyak rahasia. Aku pernah dengar, kamu bukan hanya anak Ibu Sari saja, tapi juga anak Pak Haji. Aku terkejut. Apa maksud ibu? Dia menatapku dalam-dalam. Dulu Ibu Sari dan Pak Haji pernah dekat, tapi Pak Haji menolak mengakuimu. Dia takut skandal itu akan merusak namanya. Itulah kenapa Ibu Sari selalu dijauhi dan difitnah. Kepalaku terasa berat. Ternyata, bukan hanya fitnah biasa yang aku lawan, tapi juga darah daging sendiri yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Jangan pernah menyerah, Raffi. Kebenaran itu seperti matahari, suatu saat pasti terbit dan menyinari semua kebohongan, kata Bu Ratna memberi semangat. Aku pulang dengan pikiran penuh pertanyaan dan semangat baru. Puncak perjuangan belum datang, tapi aku sudah merasakan bahwa semuanya akan berubah. Hari itu suasana kampung terasa mencekam. Berita tentang aku, anak yatim yang berani menantang Pak Haji Mahmud, sudah tersebar. Aku tahu ini saatnya menghadapi sang tokoh agama yang selama ini menanam luka dalam keluargaku. Dengan langkah berat, aku melangkah ke balai desa tempat Pak Haji biasa berkumpul dengan para pengikutnya. Di sana, wajah-wajah penuh was-was menyambutku. Tapi aku tak peduli. Aku datang bukan untuk cari musuh, tapi untuk menuntut keadilan. Pak Haji berdiri di depan, wajahnya dingin dan penuh kesombongan. Raffi, kau anak nakal yang ingin mencemarkan nama baikku, katanya dengan suara berat. Aku menatap matanya, tidak gentar. Pak Haji, selama ini ibu saya difitnah. Saya punya bukti bahwa ibu saya selalu jujur dan suci. Dan yang lebih penting, saya tahu rahasia Pak Haji yang selama ini disembunyikan. Ruangan itu tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padaku. Aku mengeluarkan surat dan foto-foto ibu yang selama ini kupegang erat. Ini adalah bukti nyata, Pak Haji. Ibu saya menolak menjadi simpanan Pak Haji, dan karena itu beliau difitnah. Bahkan aku, anaknya sendiri, ditutup-tutupi oleh Pak Haji demi menjaga reputasi. Aku melanjutkan dengan suara penuh emosi. Pak Haji terpaku, wajahnya berubah merah. Kalian semua jangan percaya anak durhaka ini. Semua ini fitnah. Tiba-tiba, seorang wanita tua berdiri maju. Saya tahu kebenarannya. Dulu Pak Haji memang melakukan banyak hal yang tak terpuji. Sudah saatnya semua terang benderang. Konflik pecah. Para pengikut Pak Haji mulai berdebat. Ada yang mendukung, ada yang ragu. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi aku merasa ada secercah harapan. Di dalam dadaku, ada rasa lega dan berat sekaligus. Berat karena harus melawan sosok yang selama ini dihormati, tapi lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Perjuangan belum selesai, tapi aku tahu, aku sudah melangkah ke arah yang benar. Setelah konfrontasi di balai desa, suasana kampung menjadi semakin panas. Berita tentang pengakuanku dan bukti-bukti yang kubawa tersebar cepat, membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Tapi Pak Haji Mahmud tidak tinggal diam. Dia menggunakan segala cara untuk membungkam suara kebenaran. Hari-hari berikutnya, aku mendapat tekanan hebat. Orang-orang yang dulu kukira teman mulai menghindar. Bahkan, beberapa yang berani membantuku tiba-tiba menjauh. Aku merasa seperti berdiri sendirian di tengah badai. Suatu sore, saat aku sedang duduk di pinggir sungai, Bu Ratna datang dengan wajah khawatir. Raffi,
hati-hati. Pak Haji sudah menyebar fitnah bahwa kau pembohong dan anak nakal yang ingin mengacaukan ketentraman kampung. Aku menatap air sungai yang mengalir pelan, mencoba menenangkan diri. Aku tidak peduli. Kebenaran harus keluar, meski harus menghadapi semua ini. Tapi kemudian, sebuah kejutan datang yang membuat hatiku hancur. Teman masa kecilku, Andi, yang dulu sering bermain denganku, mendekat dan berkata dengan dingin, "Raffi, aku tidak bisa ikut dalam pertarunganmu. Pak Haji itu, dia punya kekuatan besar di kampung ini." Pengkhianatan itu menusuk dalam. Aku hanya bisa diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Malamnya, aku berdoa dalam sunyi. "Ibu, aku tahu jalan ini berat, tapi aku janji akan terus berjuang. Demi namamu, demi kebenaran, dan demi hati yang kau tinggalkan. Meski luka terbuka dan dikhianati orang terdekat, aku tetap berdiri tegak. Aku tahu, hanya dengan keteguhan hati, aku bisa melawan kebohongan yang selama ini membelenggu hidupku." Ketika semua terasa gelap, aku tidak menyerah. Aku terus mencari saksi dan bukti agar Pak Haji Mahmud tidak bisa menghindar dari kenyataan. Suatu hari, saat aku kembali ke makam ibu, aku mendengar bisikan dari beberapa orang yang menyebutkan bahwa Pak Haji sering melakukan hal-hal gelap yang selama ini ditutupi. Aku mulai mengumpulkan kesaksian dari mereka yang berani bicara. Bukti demi bukti terkumpul, dan aku membawa semuanya ke kepala desa. Di tengah-tengah rapat warga kampung, aku angkat suara dengan penuh keyakinan. Aku jelaskan semuanya, dari fitnah yang dibuat Pak Haji, rahasia hubungan gelapnya dengan ibu, hingga bukti-bukti kejahatannya. Warga mulai tercengang, beberapa ada yang mulai marah dan menuntut keadilan. Tak lama kemudian, berita ini sampai ke pihak berwenang. Pak Haji ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan fitnah. Namun, yang mengejutkan adalah perubahan di hati Pak Haji sendiri. Dalam penjara, ia mulai merasakan beban dosa yang selama ini ditutupinya. Malam-malam, penuh penyesalan membuatnya merenung dalam-dalam. Sementara itu, aku memilih jalan pengampunan. Aku berdiri di makam ibu, memanjatkan doa tulus, memaafkan semua yang terjadi demi ketenangan jiwa ibu. Azab tidak selalu datang dari luar. Kadang, azab terbesar adalah hati yang terus diliputi penyesalan. Setelah keadilan ditegakkan dan Pak Haji menghadapi konsekuensi perbuatannya, suasana kampung mulai berubah. Orang-orang yang dulu ragu kini melihatku dengan pandangan berbeda. Bukan sebagai anak yatim yang lemah, tapi sebagai sosok yang kuat dan berani melawan ketidakadilan. Aku mulai mendapat dukungan dari beberapa tetangga dan tokoh kampung yang ingin membangun kembali kedamaian. Bersama mereka, aku menginisiasi kegiatan sosial untuk anak-anak yatim dan kaum duafa, berharap agar tidak ada lagi yang mengalami penderitaan seperti yang pernah kualami. Walaupun perjalanan ini berat, aku belajar bahwa luka lama bisa menjadi kekuatan baru. Nama baik ibu pun mulai pulih di mata masyarakat, dan yang terpenting, hatiku merasakan kedamaian yang selama ini kurindukan. Suatu sore, aku duduk di bawah pohon besar dekat makam ibu, menghela napas panjang. Angin sepoi-sepoi mengusap wajahku, seolah mengirimkan pesan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Terima kasih, Bu," bisiku pelan. "Karena ibu, aku belajar tentang cinta, kesabaran, dan keberanian. Masa depan masih panjang, tapi aku siap melangkah, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibu dan mereka yang tak punya suara." Waktu terus berjalan, dan aku semakin mengerti arti sebuah pengampunan. Setelah semua yang terjadi, aku memilih untuk memaafkan Pak Haji Mahmud. Bukan karena aku melupakan luka yang ia buat, tapi agar hatiku bebas dari beban dendam yang mengikat. Di balik jeruji besi, kabar tentang penyesalan Pak Haji sampai ke telingaku. Aku tahu, azab terbesar yang menimpanya bukan dari hukum manusia, tapi dari suara hati yang tak bisa berdusta. Aku pergi ke makam ibu, tempat yang kini menjadi pelabuhan hatiku. Kubuka doa dengan suara pelan. "Ibu, aku sudah berjuang sekuat tenaga. Aku memilih maaf agar kedamaian menyelimuti jiwa kita berdua. Terkadang, kekuatan sejati bukan terletak pada membalas, melainkan melepaskan.
kampung ini mulai bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Aku terus menjalani hidup dengan harapan baru, membuka jalan bagi generasi yang lebih baik, dan menjaga warisan ibu yang penuh kasih. Ketika malam tiba dan bintang-bintang berkilau, aku tersenyum. Perjalanan ini berat, tapi aku tahu ibu bangga padaku, dan aku lebih dari siap untuk menghadapi apapun yang datang.